Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Binur Aini dari kelompok 8. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Nyonya E, yaitu ibu saya yang mengalami nyeri pada bagian kaki dan tangan. Nah, pendidikan kesehatannya yaitu tentang sikap ergonomi ketika bekerja. Saya langsung saja. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Gini ya Bu, kemarin kan waktu saya tanya-tanya tentang masalah kesehatannya Ibu. Lah itu kan Ibu ngeluhin nyeri nih Bu di bagian kaki sama tangan. Nah, sekarang masih sering nyeri nggak Bu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Skala nyerinya kalau kemarin kan 4 ya Bu, sekarang masih sama atau udah berubah Bu? Ya sama. Tapi ya mung kadang-kadang orang tuh terus nggak terus terlalu lama. Oh gitu. Berarti kadang-kadang dan terus nyerinya itu biasanya kalau habis kerja gitu nyerinya terus-terusan apa hilang timbul gitu Bu? Ya hilang timbul mungkin pas ngangkat apa jalan lama gitu, mengangkat dan jalan lama kaki sama tangannya. Oh gitu, berarti masih sama Ibu sama yang kemarin waktu pengajian. Nah ini kan Ibu kan merasa nyeri nih. Nah menurut Ibu kalau setiap Ibu merasa nyeri itu apa sih dampaknya dari ini Ibu? Ya nggak enak, untuk bekerja nggak enak. Mengganggu aktivitas juga nggak Bu? Ya mengganggu aktivitas. Nah ini kan nyerinya ganggu aktivitas ya Bu. Lah harapannya Ibu gimana Bu terkait jarinya? Pengennya gimana Bu? Kayaknya ya diobati. Pengennya diobati, pengen ini ya Bu biar nggak nyeri lagi gitu. Iya. Nah, gitu. Kalau nanti nggak bekerja ya gimana nanti urusan rumah sama pekerjaan nggak selesai kalau nggak dikerjakan. Nah gini Bu, kan ini Ibu kan nyeri ya, terus di bagian tangan sama kaki. Nah saya ini hari ini akan sedikit memberikan pendidikan kesehatan Bu buat ngurangin nyerinya itu, yaitu dengan melakukan sikap ergonomi. Nah kira-kira nanti untuk sistematikanya selama pendidikan kesehatan ini nanti saya akan menjelaskan Bu apa itu sikap ergonomi, terus manfaatnya, kemudian macam-macamnya sikap ergonomi untuk mengurangi rasa nyeri gitu Bu selama bekerja. Terus kemudian nanti kita juga sedikit mempraktekkan ya Bu, jadi caranya sikap ergonomi itu seperti apa yang baik dan benar gitu. Terus kemudian nanti jika Ibu ada hal yang ingin ditanyakan nanti boleh langsung bertanya pada saya gitu selesai sesi untuk penjelasan dan praktiknya gitu. Terus ini nanti waktunya untuk penjelasan pendidikan kesehatannya kira-kira 10-15 menit Bu. Ibu bersedia apa enggak? Iya. Oh ya baik, kalau gitu sebelumnya Ibu tahu enggak sih Bu apa itu sikap ergonomi? Belum tahu. Jadi kalau arti dari ergonomi sendiri itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan elemen antara manusia dan juga elemen-elemen yang di sekitarnya. Jadi itu tuh ergonomi untuk mengoptimalkan kinerja atau performa seseorang gitu Bu. Jadi kalau sikap ergonomi itu sikap yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja gitu. Jadi untuk manfaatnya sendiri ya Bu, manfaatnya itu yang pertama dapat membuat merasa nyaman gitu Bu. Jadi kalau melakukan sikap ergonomi itu bisa membuat Ibu merasa nyaman, terus kemudian bisa lebih bersemangat juga saat bekerja. Terus dapat meningkatkan kinerja juga Bu, performa kerjanya juga lebih meningkat seperti itu. Terus juga dapat ini tadi mengurangi nyeri Bu, nyeri kelelahan otot maupun nyeri sendi gitu. Terus mau tanya benar Bu, cara Ibu mengambil barang itu biasanya seperti apa Bu? Ambil nyapu, posisi kerjanya tuh umpamanya nyapu atau memotong, terus ngaduk gitu, kayak tangan nggak dingin, kayak nggak kuat gitu. Kayak dingin nggak kuat. Nah ini ya Bu, untuk posisi seperti itu nanti ini Bu untuk penggunaan tangan ya Bu untuk untuk sikap ergonominya kan ini ya Bu menggenggam sesuatu kan ya Bu. Nah itu tangannya juga
mengarahkan sama menekan. Nah itu posisinya harus benar Bu, untuk memegang sendiri itu ya Bu, memegangnya itu tangannya harus lurus, sini sama sininya itu harus lurus Bu, jadi nggak boleh bengkok, kalau kan ngaduk juga. Nah itu diusahakan tangannya juga lurus. Terus kemudian tadi Ibu ini jaraknya bisa kalau ininya Bu, ininya nggak apa-apa kan, ini gini gitu. Terus kemudian ini Ibu kan ini ya masak nih, masak di di dapur, di rumah sakit gitu. Nah tingginya mejanya itu seberapa Bu? Sepinggang, udah sepinggang ya. Berarti kalau gini nggak udah cocok Bu itu kalau untuk penggunaan dari ergonominya sendiri kalau di rumah sakit. Terus kemudian mungkin ini kalau memasak Bu, atau waktu mengaduk tadi menggoreng, tangannya itu di atas ini nggak? Angkat, karena tubuh sama kompor malah di atas pinggang, lebih tinggi, angkat jadi gitu. gini. Oh ya, nanti tuh Bu, kalau menggunakan kalau gini terus bisa pegel ya Bu di area sini. Nah itu nanti bisa dikurangi dengan ini Bu, memberikan kayak bantalan atau kursi gitulah Bu, yang agak lebih lebar dikit lah gitu, buat agar ini enggak, kita tuh bisa agak di atas, terus kemudian tangannya tuh bisa di bawah gitu Bu, nggak di atas bahunya gitu. Jadi kalau bisa ini di bawahnya dikasih bantalan gitu, biar tangannya tuh berada di bawah, jadi nggak gampang capek gitu Bu. Terus kemudian kalau barang-barang Bu, biasanya Ibu ngambil barang gimana Bu? Harus menjangkau gini kalau jauh pindah? Ya ada yang pindah, ada yang jangkau. Nah kalau untuk jangkau ya Bu, untuk jarak terjauh yang untuk sikap ergonomi itu ini Bu, lengan terluar kita, maksudnya jangkauannya ya udah segini. Jadi kalau barangnya lebih dari tangan kita ini, ya udah lebih baik kita lebih geser gitu ya, lebih maju gitu. Jadi nanti kan kalau kita gini malah kadang kan ototnya jadi kaku gitu Bu, ketarik gitu kan. Nah jadi mending agak ngalahin sedikit lah, maju dikit, ngambil gitu sambil jalan gitu. Terus kemudian kalau berdiri Bu, waktu masak gitu, berdirinya lurus, tegak gitu biasanya sambil gimana Bu? Cuma tumbuh satu kaki karena jalan-jalan itu muterin meja untuk memasak kan berdiri sambil muter, ambil itu kan jalan-jalan terus. Oh gitu. Nah untuk waktu masaknya Bu, berdirinya itu tumpuan kakinya dua gini apa Ibu biasanya cuma satu gini? Dua. Oh ya dua, berarti udah bagus ya Bu. Berarti kalau seumpama waktu masak ya udah tumpuannya dua gini, nggak usah cuma satu tumpuan gini. Kan kadang kalau rasa capek kadang malah cepat satu tumpuan gitu Bu. Nah itu malah kadang bisa membuat ini lebih cepat capek, lebih cepat nyeri gitu. Terus kemudian ini Bu, biasanya juga kalau masak itu sambil duduk nggak Bu? Enggak duduk. Duduknya biasanya kalau udah selesai ya duduk. Oh kalau udah selesai baru duduk. Nah itu kalau sebisa mungkin ini ya Bu, kita habis masak nih, masak terus kemudian 2 atau 3 jam diselingin duduk dulu Bu. Jadi nggak terus-terusan duduk selama 5 jam, 6 jam gitu Bu. Karena takutnya kan ini tadi kan emang rasa capek Bu selama ini di bagian kakinya juga. Nah itu jadi diselingin sama duduk Bu. Sambil tadi kan juga udah berjalan-jalan juga kalau ngambil sesuatu gitu kan ya Bu. Nah itu udah bagus juga. Terus kemudian untuk masalah ini Bu, kalau duduknya Ibu gimana? Duduknya agak gini atau duduknya biasa gimana Bu? Biasa. Ya duduknya biasa. Nah ini kalau dari sikap ergonomi ini kurang benar Bu. Jadi kalau duduk itu sininya lurus, jadi agak gini benar. Tapi kalau memang belum terbiasa nanti biasanya cepet capek Bu. Jadi emang pelan-pelan. Nah jadi kalau emang yang bersikap yang duduk itu emang lurus belakangnya gini, lurus. Jadi tapi kalau emang belum terbiasa memang cepet capek gitu Bu. Terus juga buat masalah sering tadi ngambil barang atau ngangkat barang,
biasanya ibu gimana? Langsung ngangkat bungkuk gini apa gimana bu? Ya langsung ambil bungkuk langsung. Langsung ambil bungkuk. Nah kalau dari sikap ergonomi ya bu, itu harusnya duduk dulu kalau ngangkat, terus baru diangkat gini, dideketin gini, nah baru berdiri. Jadi nggak langsung ngangkat gini, karena kalau kita ngangkatnya gini terus juga kalau seumpama bebannya berat, nanti kan sininya cepet sakit bu, apa pinggangnya gitu sama punggungnya. Nah jadi untuk mengurangi rasa nyeri itu duduk dulu baru ngangkat gini gitu gitu bu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak bu? Nggak ada. Nah sekarang saya yang tanya ya bu, tadi dari beberapa penjelasannya tadi, dari sikap ergonominya tadi, untuk manfaatnya bu, apakah masih ingat bu manfaatnya tadi apa aja? Manfaatnya ya biar otot itu biar nggak kaku nyeri. Terus apa lagi bu tadi, biar apa? Apa ya? Buat kinerjanya meningkat, terus juga merasa lebih nyaman juga gitu bu. Terus dari sikap ergonominya tadi yang sudah saya jelaskan, apa aja bu? kerjanya toh. Ya Kerjanya ya kalau ngambil sesuatu kalau jauh dari jangkauan tangan itu mendekati barangnya. ya. Terus kalau angkat barang dari bawah mau dibawa ke atas itu duduk dulu. Duduk dulu tuh masa duduk dulu ya nanti malah kabotan. ya enggak tuh bu, kan tumpuannya malah di sini, di paha kan yang terkuat, jadi malah lebih enak kalau ini. Memang kalau awal-awal pasti rasanya kalau angkat barang lebih enakan gini, tapi kalau buat efek jangka ke depannya bu, nanti malah ini kalau ngangkatnya gini terus sininya malah sakit pinggangnya gitu, pinggang punggungnya malah sakit gitu. Terus tadi bu yang masalah masak, kalau tadi masaknya kan di atas tangan gini, harusnya gimana bu tadi? Pakai dalam tangan Ya benar, naik untuk biar menyeimbangkan, jadi pakai dudukan antara apa. Ya benar. Jadi udah paham ya bu terkait hal yang saya sampaikan ini tadi. Terus menurut ibu dari sikap ergonomi yang saya jelaskan ini tadi, kira-kira ibu ingin menerapkannya nggak dalam bekerja? Ya insya Allah. Ya insya Allah baik. Karena tadi menurut ibu manfaatnya banyak nggak kalau dari penjelasan saya tadi? Oh baik. Jadi nanti ibu kan ini ya ingin menerapkan sikap ergonominya ini dalam bekerja. Nah semoga ibu bisa ini menerapkannya, karena mungkin nanti ibu bisa merasakannya. Apakah benar sih sikap ergonomi ini bermanfaat bagi tubuh ibu gitu. Jadi nanti ibu bisa mengetahuinya gitu. Terus kemudian ini bu, saya ada sedikit lihat tentang penjelasan yang tadi saya jelaskan. Kalau seumpama ibu masih ada beberapa hal yang ini ada contoh-contohnya bu, untuk pengambilan barangnya, kemudian posisi duduknya tadi, terus posisi untuk berdiri tegak, dan juga ini untuk posisi kerja berdiri ibu. Duduknya kan tadi ya berdirinya harus tumpuannya 2 kaki, terus kemudian ya terbagi sama, terus kemudian diselingin antara berdiri, duduk, terus berjalan juga. Terus ini tadi juga hindari melakukan pekerjaan di atas bahu, terus sama menghindari jangkauan yang berlebihan pada saat bekerja mengambil barang gitu tadi. Ini bu untuk leafletnya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi kalau lupa gitu. Terus kemudian ini bu, saya akan memberikan kartu monitoring. Kartu monitoring ini diisi ketika ibu melakukannya. Jadi setiap ibu melakukan
sikap ergonomi ini di sini ada listnya, seperti posisi mengangkat barang yang benar, posisi berdiri tegak, dan sampai menjaga barang-barang yang tadi. Jadi kalau setiap ibu bekerja nih melakukan posisi mengangkat barang yang benar, nanti bisa dicentang Bu di bagian sini per harinya ya Bu, gitu. Ini selama 6 hari. Nah setelah besok saya ambil lagi kartu monitornya selama 6 hari. Lah tadi saya akan tanyakan Bu, gimana Bu, apakah ada perubahan gitu. Maksudnya saya juga melihat dari sini apakah Ibu juga benar-benar menerapkan sikap ergonomi apa tidak gitu. Dan nanti saya akan menanyakan manfaatnya setelah Ibu menerapkan sikap ergonominya, seperti itu Bu. Ini nanti bisa diisi Bu setelah selesai bekerja gitu ya Bu. Nah ada yang mau tanyain lagi ya Bu sebelumnya? Nggak ada. Baik, kalau gitu cukup ya Bu untuk hari ini. Nanti semoga Ibu bisa menerapkan sikap ergonominya dengan baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Makasih buat partisipasinya Ibu. Maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.